Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video pembahasan OSK Matematika SMA tahun 2024 bagian 3. Pada video bagian 1 dan 2 kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 6 ya. Nah, pada video bagian 3 ini saya akan membahas soal nomor 7 sampai 10. Jadi ini adalah video bagian terakhir saya membahas soal kemampuan dasar. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Diberikan segi 4 ABCD dengan luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC. Jika AB sama dengan 50, AE 45 dan AC 108, maka CD adalah. Nah, di sini yang diketahui pertama luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC. Luas AED sama dengan luas BEC. Kemudian diketahui AB-nya 50, AB itu bagian sini, ini 50. Kemudian AE 45 dari A ke E itu di sini teman-teman, ini 45 dan AC 108 dari A ke C 108. Jadi dari E ke C berapa? 108 kita kurangi dengan 45 yaitu 63. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus luas menggunakan sin, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, rumusnya seperti ini. Jika ada segitiga diketahui dua sisi, misalnya di sini sisinya A dan B, kemudian diketahui sudut yang diapit oleh kedua sisi itu misalnya alfa ya. Cara mencari luas segitiga ini kita bisa menggunakan rumus ini. Luas itu setengah kali hasil kali kedua sisi ini, hasil kali AB, jadi setengah kali AB. Kemudian kita kalikan dengan sin sudut yang diapit, yaitu sin alfa. Nah, ini salah satu rumus mencari luas segitiga ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga AED dan segitiga BEC. Nah, sudut bagian sini ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Jadi besarnya akan sama. Saya misalkan besarnya adalah alfa. Maka menggunakan rumus ini kita peroleh luas segitiga AED itu adalah setengah kali AE ya. Kemudian kali ED kali sin sudut yang diapit, sin alfa. Kemudian luas BEC, luas segitiga BEC berarti setengah kali CE, kemudian kali BE, kemudian kali sin sudut yang diapit, yaitu sudut alfa, sin alfa. Nah, ruas kiri, ruas kanan, lihat ada yang sama gak? Setengahnya kita coret aja ya, artinya kedua ruas kita kali 2. Kemudian sin alfanya juga kita coret. Jadi kita peroleh AE kali ED sama dengan CE kali BE ya. Jadi AE kali ED sama dengan CE kali BE. Nah, penyelesaiannya di sini udah ada ya, 45. Kita ganti aja. 45 kali ED sama dengan CE itu 63. 63 kali BE. Nah, di sini kita dapat perbandingan ED kita bagi dengan BE itu sama dengan 63 per 45 ya. Nah, sekarang saya lakukan pemisalan aja. Misalnya panjang ED itu adalah 63K dan BE itu adalah 45K. Oke, jadi perbandingannya tetap 63 berbanding 45. ED-nya 63K, ED ini 63K, kemudian BE-nya 45K. Ini 45K. Nah, sekarang teman-teman perhatikan segitiga AEB dan segitiga DEC. Kalau saya bandingkan DE dengan EB, DE per EB itu nilainya sama dengan EC per EA. Ya enggak? EC per EA. Oke. Kemudian sudut bagian sini dan bagian sini ini kan sudut yang bertolak belakang. Artinya sudutnya sama, teman-teman. Nah, karena dua sisinya sebanding, kemudian sudutnya sama, artinya segitiga AEB itu sebangun dengan segitiga DEC. Nah, karena dua segitiga ini sebangun, untuk mencari CD kita gunakan perbandingan ya. CD kita bagi dengan BA atau AB boleh.
itu nilainya akan sama dengan CE dibagi EA. CE dibagi EA. CE per EA. Jadi CD itu CE dibagi EA kali BA. Jadi kita peroleh CD-nya berapa? CE-nya ada nggak? CE itu 63 kan? 63 kita bagi dengan EA. EA itu 45. Kemudian kita kali dengan BA. BA-nya 50. Ya, BA-nya 50. 63 dibagi 45 ini bisa kita bagi 3 ya masing-masing. 63 dibagi 3 itu 21, 45 dibagi 3 itu 15 kali 50. Oke, kita bagi 5, 15 dibagi 5 3 dan 50 dibagi 5 itu 10. Kemudian 21 dibagi 3 itu 7 kali 10, berarti 70 teman-teman. Jadi panjang CD adalah 70. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 8. Banyak bilangan 2 digit AB dengan A dan B tidak sama dengan 0 sehingga AB tambah BA merupakan kelipatan 66 adalah. Nah, AB itu bilangan 2 digit teman-teman, artinya bilangan puluhan ya. Dengan kata lain A-nya ini sebagai puluhan, B-nya itu satuan. Nah, berarti AB tambah BA, AB tambah BA itu bisa kita nyatakan seperti ini. A-nya itu sebagai puluhan, berarti 10A ditambah B itu satuan ya, 1B ditambah BA berarti B-nya puluhan, 10B ditambah A. Dari sini kita peroleh 10A ditambah A itu 11A dan B tambah 10B itu 11B. Jadi AB tambah BA bisa kita nyatakan menjadi 11A ditambah 11B. Dan nilai ini ya 11A ditambah 11B itu merupakan kelipatan 66. Jadi bisa kita nyatakan menjadi 66K. Kedua ruas ini bisa kita bagi 11 ya. Kita bagi 11. Jadi A tambah B itu sama dengan 6K. Artinya A tambah B merupakan kelipatan dari 6. Nah, teman-teman juga perlu ingat bahwa AB juga dia punya batasan ya. Sebagai puluhan dan sebagai satuan nilainya itu A dan B nilainya akan kurang dari sama dengan 9, ya enggak? Jadi nilai terbesar untuk A dan juga B itu adalah 9. Nah, karena nilai terbesar untuk A dan B masing-masing 9, maka A tambah B nilai terbesarnya, nilai maksimumnya itu adalah 9 tambah 9, 18 gitu. Sementara A tambah B sendiri kan 6K. Jadi 6K kurang dari sama dengan 18, kita bagi 6 kedua ruas ya. Jadi K kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang kita punya batasan untuk nilai K-nya. Oke, sekarang kita kembali ke bagian sini teman-teman. Kita udah dapat bahwa A tambah B nilainya adalah 6K, kelipatan 6. Nah, sekarang untuk K sama dengan 1, K sama dengan 1, maka kita peroleh A tambah B sama dengan 6 kali 1, 6. Nah, sekarang kita cari pasangan A dan B yang mungkin yang jika dijumlahkan hasilnya 6. Misalnya A-nya 1 berarti B-nya berapa? Berarti B-nya 5 gitu kan. Kalau A-nya 2, B-nya 4. Kalau A-nya 3, B-nya juga 3. Kalau A-nya 4 berarti B-nya 2. Kalau A-nya 5 berarti B-nya 1. Nah, dari sini kita punya pasangan AB sebanyak ada berapa? Ada 5. Ada 5 pasangan. Nah, sekarang kita coba untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2 berarti A tambah B sama dengan 6 kali 2, 12. Nah, sekarang kita cari pasangan A dan B yang mungkin jika dijumlahkan hasilnya 12. Kalau A-nya 1 mungkin nggak? Nggak bisa, karena kalau A-nya 1 berarti kan B-nya 11, sementara B itu ada batasan, nilai terbesarnya 9. Kalau A-nya 2, B-nya 10, nggak bisa juga. Kalau A-nya 3, B-nya berapa? B-nya 9, nah ini bisa 3,9. Kalau A-nya 4, B-nya 8, A-nya 5, B-nya berapa? 7 ya. Kemudian kalau A-nya 6, B-nya 6, A-nya 7, B-nya 5, A-nya 8, B-nya 4, A-nya 9, B-nya 3. Nah, untuk K sama dengan 2 kita punya berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Ternyata ada 7. Nah, sekarang untuk K sama dengan 3.
Maka A tambah B 6 kali 3, 18. Pasangan yang mungkin untuk A dan B yang dijumlahkan hasilnya 18 itu hanya satu kemungkinan, yaitu A-nya 9, B-nya 9 teman-teman. Gak ada lagi. Jadi dari sini kita hanya dapat satu pasang. Oke, jadi banyaknya bilangan 2 digit AB dengan A dan B tidak sama dengan 0 ya, yang memenuhi kriteria ini, syarat ini adalah sebanyak 5 tambah 7 tambah 1. Berapa? 5 tambah 7, 12 tambah 1, 13 ya. Jadi jawabannya 13. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 9. Misalkan K adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024 yang memiliki 28 faktor positif. Sisa hasil bagi K oleh 100 adalah jadi K ini adalah kelipatan 2024, artinya K ini adalah 2024 dikali suatu bilangan, gitu kan. Saya misalkan aja K ini adalah 2024 kali N, 2024N. Nah, soal ini berkaitan dengan banyaknya faktor positif. Cara mencari banyak faktor positif suatu bilangan itu seperti ini. Jika N adalah bilangan asli yang memiliki faktorisasi prima seperti ini, jadi P1, P2, P3 sampai PK ini bilangan prima dan E1, E2, E3 ini pangkat dari bilangan prima tersebut adalah bilangan asli. Maka banyak faktor positif dari N adalah semua pangkat dari faktorisasi prima ini teman-teman tambahin 1 dan dikalikan. Ya, sekarang kita akan mencari banyaknya faktor positif dari 2024. Jadi kita buat dulu faktorisasi prima dari 2024. Kita pakai pohon faktor aja ya, pastinya teman-teman tahu cara ini. 2024 kita bagi 2 dulu berarti 1012, kita bagi 2 lagi berapa? 506 dibagi 2 bisa ya. 506 berarti 253, ini dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, 5 nggak bisa. Ini bisa dibagi 11. Dibagi 11 itu berarti 23. Nah, dari pohon faktor ini kita peroleh ternyata 2024 itu adalah 2 pangkat. Pangkat berapa? 2-nya ada 3 kan? 2 pangkat 3, kemudian kali 11, kemudian kali 23. Kali 23, atau saya tulis lagi, 2024 itu 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Nah, banyaknya faktor positif dari 2024, banyaknya faktor positif, saya singkat aja, banyaknya faktor positif dari 2024 berapa? Nah, ini 2, 11, 23 kan bilangan prima semua. Teman-teman lihat pangkatnya. Ini pangkat 3, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Semua pangkatnya teman-teman tambahin 1 ya. Kemudian kita kalikan 3 tambah 1 kali ini 1 tambah 1, kemudian kali ini juga 1, kita tambah 1. Berarti 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Artinya banyaknya faktor positif dari 2024 adalah 16. Oke, bagian sini saya hapus aja ya. Nah, sekarang K itu kan kelipatan dari 2024. Nah, seandainya K itu adalah 2024 dikali N, di mana N-nya bilangan prima lain selain 2, 11, dan 23, maka faktorisasi prima dari K itu kan 2 pangkat 3, 11 pangkat 1, 23 pangkat 1 kali bilangan prima lain pangkat 1. Oke, sekali lagi, seandainya K ini memiliki faktorisasi prima lain selain ini ya, maka banyaknya faktor positif dari K berapa? Berarti 3 tambah 1, 4, kali 1 tambah 1 kali 2, 1 tambah 1, 2, ini 1 tambah 1, 2. 4 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? Ini 8 kali 4, 32 kan? Sementara K itu hanya memiliki 28 faktor positif, artinya ini tidak memenuhi. Artinya tidak ada bilangan prima lain yang menjadi faktor dari K, teman-teman. Maka faktor prima dari K itu hanya ini, 2, 11, dan 23. Hanya pangkatnya aja yang berubah. Oke? Jadi kemungkinannya K itu gimana? Kemungkinan ke-1. K itu bisa aja kita ganti pangkatnya dengan X ya. 2 pangkat X, di mana X-nya dia akan lebih dari 3, kali 11 dia tetap pangkat 1, kali 23 pangkat 1. Ini kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua, K-nya
ini pangkat 11-nya kita ganti. Berarti 2-nya tetap pangkat 3, 11-nya pangkat X, 23-nya tetap pangkat 1. Kemungkinan terakhir, kemungkinan ketiga, pangkat 23-nya yang kita ganti. Jadi K-nya 2 pangkat 3, 11-nya tetap pangkat 1, 23-nya pangkat X. Sekarang untuk kemungkinan pertama, ya ini saya pisahkan teman-teman. Untuk kemungkinan pertama, ini banyak faktor positifnya berapa? Berarti X tambah 1 kali, ini kan 1 kan? 1 tambah 1, 2, ini 1 tambah 1, 2, dan nilainya harus 28. Ada nggak nilai X yang memenuhi gitu? Ternyata X tambah 1, 2 kali 2, 4 sama dengan 28. X tambah 1 sama dengan 28 dibagi 4, 7. Maka X-nya 7 dikurangi 1, 6. Oke, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, 3 tambah 1, 4 kali X tambah 1 kali 1 tambah 1, 2, jumlahnya hasilnya harus 28. 4 kali 2, 8 kali X tambah 1 sama dengan 28. X tambah 1 sama dengan 28 dibagi 8. Ternyata ini hasilnya kan gak bulat. Artinya ini tidak memenuhi. Kemungkinan ketiga, banyak faktor positifnya berapa? 3 tambah 1, 4 kali 2 kali X tambah 1 sama dengan 28. 8 kali X tambah 1 sama dengan 28. Maka X tambah 1 sama dengan 28 per 8. Ini juga tidak bulat. Nah, jadi satu-satunya yang memungkinkan adalah kasus pertama, kemungkinan pertama di mana X-nya adalah 6. Maka K yang memenuhi adalah 2 pangkat X, 2 pangkat 6 kali 11 kali 23 gitu. Nah, 2 pangkat 6 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Ini tetap 11, 23. Nah, bagian sini 2 pangkat 3 kali 11 kali 23 itu nilainya hasilnya 2024. Berarti 2 pangkat 3 kali 2024. Nah, tadi kan K itu 2024 kali N kan. Berarti N-nya itu ini 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 2024 berapa? 2024 kita kali 8, 4 kali 8, 32, 2, 3 ke sini 16, 19 ke sini 0, 1, 2 kali 8, 16. Jadi 16.192. Nah, sekarang kita udah dapat nilai K-nya. Pertanyaannya, berapa sisa hasil bagi K oleh 100? Seandainya ini kita bagi 100, sisanya berapa? Ayo. Nah, 16.192 itu sama aja dengan 100 kita kali dengan 161, ya. Lalu ditambah 92. Jadi ini habis kalau dibagi 100 dan sisanya adalah 92. Jadi jawabannya adalah 92. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10. Misalkan X dan Y adalah bilangan real positif dengan X lebih dari Y. Jika diketahui bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat nilainya 545 per 272 XY, maka kita akan mencari nilai dari sini, X tambah Y dibagi X dikurangi Y. Nah, untuk menjawab soal ini ada dua bentuk aljabar yang akan kita gunakan, dan pastinya teman-teman udah tahu dua bentuk ini. Yang pertama, kalau X tambah Y kita kuadratkan itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Nah, di soal di sini adanya X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini kita modifikasi ya. Jadi kita peroleh dari bentuk ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikuadratkan dikurangi 2XY. Ini bentuk pertama. Yang kedua, X dikurangi Y kalau kita kuadratkan itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Ini kita modifikasi lagi, kita ubah menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X min Y dikuadratkan. Karena ini min, berarti kalau ke kiri kan jadi plus. Jadi plus 2XY. Nah, inilah dua bentuk yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita kembali ke soal. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 545 per 272 XY. Nah, kita ubah teman-teman. X kuadrat tambah Y kuadrat saya ganti dengan ini. Ya, kita ganti jadi X tambah Y dikuadratkan dikurangi 2XY. X tambah Y dikuadratkan dikurangi 2XY sama dengan 545 per 272 XY. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa kita perlu dua bentuk ini? Idenya tuh dari
apa yang akan kita cari? Kita harus munculkan bentuk X tambah Y dan X dikurangi Y. X tambah Y dan X dikurangi Y. Oke, sekarang kita lanjutkan bagian sini. Min 2X-nya kita pindahkan ke kanan ya. Jadi kita peroleh X tambah Y dikuadratkan sama dengan 545 per 272X-nya ditambah 2XY. Ini variabelnya sama-sama XY, ini XY, ini XY. Berarti bisa kita jumlahkan. Nah, untuk bisa menjumlahkan ini, koefisien dari sini kita buat menjadi pecahan yang penyebutnya sama. 2 itu kan sama aja dengan 544 per 272 kan. Sekarang kita jumlahkan. 545 ditambah 544 itu 1089 ya. Dan penyebutnya adalah 272. 1089 per 272 variabelnya XY. Oke, ini kita simpan dulu. Oke, sekarang kita lanjut, kita akan menggunakan bentuk kedua ini. Kita tulis lagi apa yang diketahui di soal. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 545 per 272 XY. Sekarang, X kuadrat tambah Y kuadrat kita ubah menjadi bentuk ini teman-teman. Menjadi X min Y dikuadratkan ditambah 2XY. Sama dengan 545 per 272 XY. Nah, 2XY-nya yang ini kita pindahkan ke kanan menjadi min 2XY. Sama seperti tadi, ini kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut yang sama ya. Jadi 545XY per 272 dikurangi 544 per 272XY. Sekarang kita kurangi 545 dikurangi 544 itu 1 ya. Jadi 1 per 272XY. Oke, sekarang kita akan mencari ini X tambah Y dibagi X min Y. Tapi kita kan dapatnya yang ada kuadratnya kan. Nah ini gak masalah ya. Sementara kita pakai yang ada kuadratnya. X tambah Y kuadrat dibagi X min Y kuadrat. X tambah Y kuadrat itu kan ini teman-teman nilainya ya. 1089 per 272 XY. 1089 per 272 XY kita bagi dengan X min Y dikuadratkan yang ini. 1 per 272 XY. XY dibagi XY habis, ini 272, ini juga sama. Jadi kita peroleh 1089 per 1 ya. Berapa? 1089. Nah, berdasarkan sifat eksponen, kalau A kuadrat dibagi B kuadrat itu kan sama dengan A per B dikuadratkan ya. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi X tambah Y per X min Y dikuadratkan. Nilainya 1089. Kita mau nyari X tambah Y per X min Y. Menghilangkan kuadrat ini gimana? Ya berarti kedua ruas kita akarkan teman-teman ya. Kalau kita akarkan, ruas kiri kuadratnya hilang, ruas kanan menjadi akar 1089. Akar 1089 berapa? 33. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa enggak negatif 33? Kenapa enggak plus minus di sini? Ingat, X itu adalah bilangan real positif ya. Artinya X tambah Y ini pasti positif teman-teman. Kemudian di sini juga X lebih dari Y, berarti X min Y juga positif. Positif dibagi positif, jelas jawabannya yang memenuhi hanya yang positif saja. Oke, sampai sini dulu pembahasan OSK tahun 2024 kemampuan dasar. Insya Allah pembahasan OSK tahun 2024 ini akan kita sertakan ke buku terbaru kita ya. Setiap tahun kita cetak bukunya dalam jumlah terbatas. Bagi teman-teman yang minat, kunjungi aja toko online kita di Shopee, cari aja MATLAB Store. Sampai sini dulu video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.